如今元婴已成，不久应该或多或少知道一在旭天殿搁置了也时不时的呀。你是说？前一直以为一切的天地法则加以，我就是知道。红界，仙界，还不老实！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of MotoJunity Immortality season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-34 atau yang ke-158. Sebelum kita mulai episode terbarunya, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Hanli tengah memikirkan keputusan apa yang harus dirinya ambil. Selama memikirkan hal itu, kita pun diperlihatkan dengan ujian Hanli menghadapi iblis batinnya, di mana jiwa baru lahir Hanli sempat memberikan ejekan kepadanya. Berhubung mereka adalah satu kesatuan, jadi iblis batin di hati Hanli bisa tahu apa yang dia sukai dan tidak dia sukai. Hanya saja iblis batinnya itu agak berbeda dengan biasanya, karena setiap ujian yang dirinya berikan tidak terlalu berat. Hingga ia yang mendengar jawaban Hanli, apakah dia itu akan tetap seperti ini, meskipun tidak menemukan botol hijau sekalipun. Setelah berpikir cukup lama, Hanli pun memutuskan, apapun yang terjadi, dirinya akan tetap melakukan petualangan, meskipun tanpa botol hijau sekalipun. Mendengar jawabannya membuat iblis batin senang. Setelah semua itu, Hanli pun mulai diperkenalkan sebagai tetua agung dari Sekte Luoyun. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah pengangkatan dilakukan, Hanli bersama tetua lainnya kembali ke kediamannya, di mana mereka itu sangatlah senang karena Hanli telah resmi menjadi tetua agung mereka. Sebenarnya kedua tetua ingin mengajak Hanli tinggal bersebelahan dengan mereka, karena bagaimanapun bagi mereka tempat ini sangatlah tidak cocok untuk ditinggali olehnya, yang merupakan kultivator Nation Soul. Namun karena Hanli tetap memilih tinggal di sini, jadi mereka tidak akan dapat menyalahkannya. Scene berpindah ke dalam gua, di mana saat ini Yinyu tengah sibuk sendiri, yang ternyata dia itu sudah mengamasi barang-barang Hanli. Dengan begini mereka sudah siap untuk pindah tempat. Hanya saja Yinyu seketika dibuat terkejut, pasalnya Hanli tidak ada niatan untuk pindah. Yang berarti usaha Yinyu sia-sia saja. Ia pun memohon kepada Hanli agar mereka dapat tinggal di tempat yang lebih nyaman lagi. Sebenarnya dua tetua ini sudah memberikan Hanli tinggal di puncak Tianzuan. Jadi para murid yang ada di sana akan dipindahkan untuk mencari gunung lain dan menamainya sebagai puncak Tianzuan baru. Sedangkan tempat mereka ini akan bernama Puncak Xingzhou. Yinyu sangatlah senang karena nama ini sangatlah cocok untuk Hanli sebagai tetua agung. Berhubung Hanli sudah naik ke tingkat Nation Soul, maka ini adalah waktu yang tepat untuk membuka kuali Swantian. Yinyu yang sudah cukup lama tinggal di dalam tungku itu seharusnya tahu bagaimana cara untuk membukanya. Hanya saja Yinyu takut kalau informasi ini akan mengecewakannya, karena Yinyu sudah seringkali melihat orang-orang datang untuk membuka dan mencari harta karun dari kuali Swantian. Mereka seringkali mendapatkan satu atau dua harta. Hanya saja waktu sudah cukup lama berlalu, dan banyak harta juga yang sudah diambil. Pada awalnya Hanli bingung apa yang Yinyu katakan, apakah tungku ini sudah kosong. Jadi apakah tungku ini layaknya tungku biasa saja? 如今元婴已成，不久应该或多或少知道一在旭天殿搁置了也时不时的呀。你是说？ Yinyu tidaklah membenarkan hal itu karena bagaimanapun tungku ini merupakan harta karun ajaib. Jadi karena Hanli masih belum tahu terlalu banyak, jadi Yinyu mulai menjelaskan kalau semua kekaisaran kuno pasti memiliki harta karun ajaibnya sendiri. Dahulu kala ada 50 hingga 60 kota kuno yang mampu menciptakan harta karun ajaib. Masing-masing dari harta ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan mungkin dapat menghancurkan lautan dan samudra. Setiap harta karun ajaib muncul, maka akan seperti Su Tianding. Ini akan menyebabkan kekacauan besar di dunia.
Meskipun Yin Yu tidak begitu tahu apa isi tungku ini, namun kekuatannya setara di level api es biru kering. Jadi seharusnya Han Li sudah tahu kalau tungku ini tidaklah sembarangan. Han Li sudah menduga kalau api biru sebelumnya dihasilkan oleh tungku ini. Berdasarkan ingatan Yin Yu, semua ini terjadi karena prajurit Sinan yang saling bekerjasama. Jadi karena itulah yang membuat dia dapat keluar dari tungku langit. Sepertinya Han Li harus menunggu sampai menyempurnakan api biru es tersebut. Hanya dengan begitulah dia dapat mengendalikan kuali ini. Jikapun masih belum mampu, tungku itu dapat Han Li gunakan untuk menggeprek seseorang. Yin Yu juga menyinggung tentang botol kecil hijau milik tuannya. Karena baginya itu juga merupakan harta karun ajaib. Tentu saja hal ini mengejutkan Han Li. Yin Yu bahkan takut akan merusak hal itu. Karena kemampuan dari botol kecil ini sudah cukup melampaui harta karun ajaib lainnya. Seharusnya Hong Menlimbau hanya memperkuat hukum langit dan bumi saja, tapi berbeda dengan botol kecil itu. Kemungkinan hanya makhluk abadi dari alam semesta elemental atau yang lebih tinggi saja yang bisa memurnikan harta karun itu. Ali tidaklah menduga dengan sejarah panjang dari botol hijaunya. Sayang sekali Yin Yu tidak bisa memberitahu Han Li lebih jauh lagi. Karena mungkin ini memiliki hubungan dengan ingatannya yang sudah lama hilang. Alam spiritual dan alam abadi merupakan hal yang tidak pernah Han Li ketahui. Jadi dia yakin kalau terdapat sosok kuat yang bersembunyi di langit. Sepertinya dunia ini jauh lebih luas dari apa yang dia bayangkan. 一直以来一切的天地法则加以，我就是知道。仙界。 Han Li pun berencana untuk mengasingkan diri agar bisa memperkuat alamnya. Yin Yu diminta untuk tidak mengganggu meskipun ada masalah kecil. Yin Yu sudahlah mulai terbiasa dengan kelakuan Han Li. Jadi jikapun ada masalah kecil, dialah yang akan menyelesaikannya. Namun Yin Yu harus dibuat kerepotan oleh barang-barang yang sebelumnya dia kemasi. Kembali kepada Han Li yang telah mengeluarkan jiwa baru lahirnya, di mana dia langsung saja melakukan latihan dengan hal itu. Han Li harus memiliki jalinan yang kuat dengan jiwa baru lahirnya. Karena dan begitulah dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Beberapa hari kemudian, Yin Yu datang untuk menemui Han Li. Dia memberitahu kalau ada kenalan lama Han Li yang ingin berbicara dengannya. Jadi Yin Yu sempat berubah bentuk menjadi Han Li untuk menemuinya. Kita pun dibawa ke beberapa waktu sebelumnya, ketika Mumu datang untuk meminta maaf jika melakukan sesuatu yang telah menyinggung Han Li. Selain itu, dia juga memohon untuk dijadikan sebagai murid agar bisa membantu Han Li. Berhubung yang menemuinya adalah Yin Yu, jadi dia tidaklah dapat membuat keputusan sendiri. Maka karena itulah dia akan menolak Mumu dahulu sebelum bicara dengan Han Li. Hanya saja jawabannya itu malah terlalu jauh menolaknya. Mendengar hal itu, Han Li pun tahu betul kalau masih ada masalah yang ingin Yin Yu bicarakan. Yang mana ternyata Yin Yu telah menyebabkan sebuah insiden kecil. Pada akhirnya, Han Li pun bertemu dengan Tetua Feng bersama Xuan Ji. Tujuan mereka kemari adalah meminta maaf karena sebelumnya sempat berbuat yang tidak-tidak kepada Han Li. Kali ini yang datang kemari adalah Han Li yang asli. Ia tidaklah mempermasalahkan hal itu. Terlebih lagi, Feng Xuanji telah datang untuk membantu mereka di kala pertarungan sebelumnya. Hanya saja bagi Tetua Feng, semua itu hanyalah sebuah pertunjukan kecil agar sekte Luoyun mereka tidak dipandang rendah. Selain itu, dia sangatlah senang dapat menerima Han Li sebagai tetua mereka. Dengan begini, sekte Luoyun mereka sepertinya akan menjadi lebih kuat lagi. Mendengar apa yang Tetua Feng katakan, Han Li bisa merasakan betapa pedulinya ia terhadap sekte ini. Bahkan Tetua Feng selalu memikirkan sekte Luoyun. Mungkin karena kesetiaan mereka terhadap sekte inilah yang membuat Han Li tertarik bergabung. Maka karena itulah Han Li mencoba menerima beberapa murid. Hanya saja di sini Tetua Feng sempat menyinggung tentang Mumu yang akan dirinya jodohkan dengan Feng Xiuzi. Namun kini Mumu telah menjadi selir dari Han Li. Apa yang Tetua Feng katakan seketika saja mengejutkan Han Li, karena dia baru tahu akan hal tersebut. Di saat mereka pergi, Han Li pun baru sadar kalau inilah insiden kecil yang Yin Yu maksud. 虽说实力不强，但门风靠韩前辈照拂了，已成为您的贴身侍妾。 Yin Yu terlihat sangatlah takut untuk bisa menatap wajah tuannya.
Tapi meskipun begitu, dia akan tetap menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bagi Yin Yu, Han Li sudah cukup lama berlatih dan hanya fokus kepada perkembangan kultivasinya saja. Jadi dirinya takut jika Han Li terus seperti ini, maka pandangan orang-orang kepadanya pasti agak aneh. Karena dia itu tidaklah terlalu peduli dengan hawa nafsu. Maka karena itulah Yin Yu pun membuat rencana untuk menjadikan Mumu sebagai selir Han Li. Sepertinya selama Han Li mengasingkan diri, Yin Yu cukup bersenang-senang. Jadi kedepannya Han Li akan mencari satu untuk menemani Yin Yu. Awalnya gadis ini tidak tahu apa yang gurunya maksud, hingga dia pun akhirnya sadar dan menolak hal itu. Sebenarnya alasan Yin Yu melakukan hal ini karena Mumu selalu ingin bertemu dengannya. Jadi tidaklah mungkin dia terus memintanya menunggu. Han Li paham dan karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, maka Han Li meminta untuk membiarkan Mumu, karena cepat atau lambat dia pasti akan kembali dengan sendirinya. Waktu pun teruslah berlalu, di mana Han Li mulai mengasingkan dirinya untuk menguasai teknik api beku. Han Li tahu kalau Hanqi miliknya cukup kuat, namun dengan kultivasinya saat ini mungkin api beku bukanlah perkara yang mudah. Jadi Han Li akan mencoba untuk menggunakan jiwa baru lahirnya, supaya bisa menyerap kekuatan tersebut. Setelah menyerapnya, jadi Han Li akan mencoba untuk memurnikannya di dalam alam bawah sadarnya. Di sana terdapat begitu banyak pedang guntur yang Han Li miliki. Berdasarkan catatan Suang Yingju, seseorang yang mampu memurnikan api biru beku adalah yang paling hebat. Tapi membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa menyempurnakannya. Api kecil ini layaknya akan dijadikan sebagai pupuk di dalam tubuhnya, supaya bisa menghasilkan api biru beku. Jika Han Li dapat menguasainya, maka hal itu akan menjadi senjata pembunuh yang paling kuat. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan dengan api beku yang berusaha untuk memberontak. Tanpa berlama-lama lagi, Han Li langsung saja melakukan penyerangan dengan pedang gunturnya, supaya dapat menahan pergerakan dari api biru itu. Tapi karena dia terus mencoba untuk melawan, jadi Han Li kembali memberikannya serangan, sampai-sampai membuat api biru beku semakin mengganas. 还不老实！ Sedangkan di sisi lainnya, Han Li juga tidaklah lupa untuk melakukan pengembangbiakan kepada para serangga pemakan emasnya. Karena semakin kuat mereka, maka semakin kuat juga serangan dari Han Li. Sebelum para serangganya mengalami peningkatan, Han Li harus menemukan teknik yang terbaik bagi mereka. Setelah semua itu, Han Li ingin melakukan sesuatu kepada air 1000 roh. Meskipun ini tidak terlalu banyak, tapi Han Li yakin ramuannya pasti sudah lebih daripada cukup. Jadi dia pun langsung saja menggunakan air ini untuk dapat meningkatkan kemampuan mata miliknya. Waktu teruslah berlalu dan terlihat kalau Yin Yu tengah asik meregangkan tubuhnya, karena sepertinya dia baru bangun tidur. Tapi pagi-pagi itu dia kembali dikejutkan oleh kedatangan dari Mumu yang tidak pernah sekalipun pergi dari tempat ini. Padahal waktu sudah cukup lama berlalu. Tapi Mumu tetap ingin bertemu dengan Han Li, hingga hujan pun membasahi tubuh cantiknya. Sesaat kemudian ada seseorang yang memayungi dirinya. Awalnya Mumu mengira itu adalah Han Li, namun ternyata ini adalah Yin Yu. Tujuannya kemari adalah untuk membawanya menemui Han Li, karena dia sudah diundang untuk menemuinya. Kemungkinan alasan Han Li tidak menemui Mumu sebelumnya karena dia itu sibuk meningkatkan kemampuannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.